pertama kita akan membahas tentang biografi singkat tentang Katrina Kolkaba. Katrina Kolkaba adalah seorang perawat dan teoretikus keperawatan asal Amerika Serikat. Lahir pada tahun 1944 di Ohio, Amerika Serikat. Ia dikenal luas sebagai penggagas teori kenyamanan atau comfort theory yang menekankan pemenuhan kenyamanan pasien secara holistik meliputi aspek fisik, spiritual, sosiokultural, dan lingkungan. Salah satu buku terkenalnya adalah Comfort Theory and Practice, A Vision for Holistic Health Care and Research pada 2003, yang menjadi rujukan penting dalam praktik pendidikan dan penelitian keperawatan. Kali ini kita membahas konsep teori dari teori kenyamanan atau comfort theory. Apa itu comfort theory? Comfort theory yaitu teori keperawatan yang memproyeksikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menunjuk hubungan timbal balik tertentu di antara konsep-konsep untuk tujuan menggambarkan atau mengendalikan fenomena. Jadi comfort theory menjelaskan bahwa kenyamanan hal yang sangat penting di dunia keperawatan. Yang selanjutnya ada 3 jenis kenyamanan dalam asuhan keperawatan di comfort theory, yaitu 1. Relief, kondisi di mana kebutuhan kenyamanan spesifik telah terpenuhi, misalnya nyeri diatasi, gejala diredakan, atau kebutuhan dasar fisiologis terpenuhi. Yang kedua, ada ease, keadaan tenang, rasa tenang, atau kepuasan batin, bukan hanya hilangnya rasa sakit, tetapi kondisi psikis maupun lingkungan yang mendukung kedamaian. Yang ketiga, transcendence, kondisi di mana individu mampu melampaui rasa nyeri, ketidaknyamanan, misalnya bangkit dari kesulitan menerima situasi dan menemukan makna, atau mencapai kesejahteraan psikologis maupun dalam kondisi sakit. Yang selanjutnya, pengalaman juga bisa dialami dalam 4 domain pengalaman manusia. Ada 4 konteks kenyamanan dalam teori ini, yaitu 1. Physical, berkaitan dengan sensasi tubuh dan mekanisme homeostasis, nyeri, suhu tubuh, pernapasan, cairan atau nutrisi, mobilitas, istirahat, dan ketidaknyamanan fisik lain. Dan yang kedua, psikospiritual, menyangkut aspek internal manusia, harga diri, identitas, persepsi diri, makna hidup, spiritualitas, kepercayaan, relasi dengan kekuatan lebih tinggi, dan kondisi emosional. Yang ketiga, environmental, berkaitan dengan lingkungan sekitar, yaitu kondisi ruangan, kebisingan, pencahayaan, suhu, kebersihan, kenyamanan fisik ruang, akses alam, dan elemen eksternal lain yang mempengaruhi kenyamanan. Dan yang keempat, sosiokultural, aspek sosial, budaya, relasi interpersonal, keluarga, komunitas, nilai budaya, dukungan sosial, semua hal yang mempengaruhi perasaan nyaman seorang dalam konteks sosial dan kulturalnya. Perkenalkan, nama saya Iva Rizky Novianti. Saya akan menjelaskan tentang paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah cara pandang dasar atau kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam praktik dan ilmu keperawatan. Paradigma ini menjelaskan fokus utama keperawatan serta hubungan antara unsur-unsur yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan. Paradigma keperawatan terdiri dari 4 konsep utama atau metaparadigma keperawatan, yaitu yang pertama, manusia.
Manusia dipandang sebagai individu yang unik, holistik, dan memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Manusia dapat berupa individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi seimbang dan dinamis, bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang memengaruhi kehidupan dan kesehatan manusia, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang keempat, keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional yang bertujuan membantu manusia mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan, serta membantu pasien beradaptasi dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Penerapan dalam teori Catherine Kolchaba. Nyonya G, 65 tahun mengalami jatuh dari motor. Keluhannya nyeri dan bengkak pada pergelangan tangan kanan. Dengan skala nyeri 5, terasa berdenyut tajam dan memburuk jika digerakkan. Pemeriksaan fisik dan diagnosa, tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil ronsen menunjukkan closed faktur distal radius destra, faktur tertutup radius distal kanan. Tindakan medisnya, pasien menjalani operasi pemasangan ORIF atau Open Reduction Internal Fixation. Plate and screw 2 hari setelah masuk. Lingkungan ruangan rawat inap berisik karena berdekatan dengan ruang tunggu. Percahayaannya redup karena ada lampu yang mati, dan ruangan panas karena AC bermasalah. Kondisi pasien merasa istirahat dan tidurnya terganggu. Pasien juga merasa cemas, bingung, dan khawatir terhadap tindakan serta prosedur operasi yang dijalankan. Bantuan dan harapan. Aktivitas pasien dibantu oleh anaknya dan pasien berharap bisa segera pulih. Hasil pengkajian, kontes kenyamanan fisik. Relief Nyonya G mengalami nyeri tajam dan berdenyut pada pergelangan tangan kanan. AIS pasien tampak lebih rileks setelah mendapat penjelasan dan bantuan posisi nyaman. Tidur mulai membaik setelah nyeri berkurang. Terskenden, Nyonya G mampu menahan nyeri dengan teknik relaksasi sederhana dan tetap berpartisipasi dalam perawatan. Kontes kenyamanan spiritual. Relief mendapatkan kelegaan sementara setelah istirahat dan pemberian analgesik. AIS mengungkapkan rasa cemas dan takut terhadap tindakan operasi yang akan dijalani, menunjukkan ketenangan emosional, mulai dapat berdoa dan berpikir positif terhadap proses penyembuhan. Terskenden menunjukkan penerimaan diri dan harapan kuat untuk sembuh. Aspek sosial. Relief merasakan dukungan dari anak yang mendampingi selama perawatan. AIS merasa nyaman dan tenang karena perhatian serta komunikasi yang baik dari keluarga dan petugas. Terskenden menunjukkan semangat untuk cepat pulih agar dapat kembali berperan aktif di keluarga dan lingkungan sosial. Relief merasa lega karena tidak sendiri menghadapi kondisi sakitnya. Aspek lingkungan. Relief mengeluhkan ruangan panas dan agak bising yang mengganggu istirahat. AIS merasa lebih tenang saat lingkungan lebih tenang dan bersih. Reskunden mampu beradaptasi dengan kondisi ruangan yang ada dan tetap fokus. Diagnosa fisik. Diagnosa D0077, nyeri akut berhubungan dengan agen pencerdaan fisik, faktor dan pasca operasi ORIF. Psikospiritual. Diagnosa D0080, ansietas berhubungan dengan kurang informasi tentang prosedur operasi dan ketidakstabilan hasil. Lingkungan. Diagnosa D0055, gangguan pola tidur berhubungan dengan kebisingan dan suhu ruangan yang tidak nyaman. Intervensi keperawatan. Standar Common Manajemen Nyeri I08238. Observasi skala dan intensitas nyeri secara berkala. Atur posisi tubuh yang nyaman. Kolaborasi pemberian analgesik sesuai instruksi dokter. Ajarkan relaksasi dan napas dalam saat nyeri muncul. Edukasi pasien mengenai penyebab nyeri dan efek obat analgesik. Dorong pasien untuk melaporkan bila nyeri.
Intervensi berfokus pada manajemen nyeri non-farmakologis, termasuk memberi perhatian empati terhadap keluhan pasien, menyediakan suasana tenang dan nyaman, melibatkan keluarga untuk dukungan. Intervensi keperawatan untuk mengatasi ansietas yang dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, standar komfort. Tindakan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, membatasi stimulus berlebihan, serta menolong dukungan keluarga. Coaching meliputi penjelasan prosedur operasi dengan bahasa sederhana, mendorong pasien mengungkapkan rasa takut dan melatih teknik relaksasi sederhana. Comfort for Food for the Soul berfokus pada dukungan spiritual, doa, dukungan emosional melalui mendengarkan aktif, dan kata-kata penyemangat. Intervensi keperawatan pada gangguan pola tidur. Intervensi skala kenyamanan standar komfort. Memastikan lingkungan tenang dan nyaman sebelum tidur, mengatur posisi tidur yang mendukung kenyamanan ekstremitas, menghindari pemberian simulasi obat makanan berat sebelum tidur. Coaching edukasi tentang pentingnya tidur untuk penyembuhan, latihan teknik relaksasi sebelum tidur, napas dalam, visualisasi positif, membantu pasien membuat rutinitas tidur yang konsisten. Comfort Food for the Soul berikan dukungan emosional dan rasa aman dan libatkan keluarga pasien. Evaluasi keperawatan menggunakan teori Catherine Colchaba yang berfokus pada 3 konteks kenyamanan utama. Yang pertama, fisik. Pasien mengalami penurunan nyeri akut dari skala 5 menjadi 2 setelah memberikan analgesik. Pasien juga tampak lebih tenang dan mampu tidur lebih lama tanpa terbangun oleh nyeri. Yang kedua adalah psikus spiritual. Pasien mengungkapkan rasa lega dan rileks setelah menjelaskan prosedur operasi dengan tanda-tanda vital stabil. Pasien juga menunjukkan rasa percaya diri dan pasrah terhadap tindakan operasi. Yang ketiga adalah lingkungan. Pasien dapat tidur lebih cepat setelah perbaikan lingkungan lampu tidur, menyatakan lebih nyenyak dan tidak sering terbangun. Pasien mampu beradaptasi dengan kondisi dan menjaga rutinitas. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tuima Sadia Musli. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan comfort theory oleh Catherine Colchaba. Penerapan comfort theory oleh Catherine Colchaba pada Nyonya G dengan fraktur distal radius dextra merupakan teori keperawatan yang menekankan pentingnya kenyamanan sebagai hasil utama dalam asuhan keperawatan. Konsep kenyamanan dalam teori ini mencakup 3 bentuk: relief, ease, transcendence, dan tempat konteks utama, fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan. Aplikasi teori ini berdampak pada peningkatan kesehatan dan kepuasan pasien. Terima kasih, dan sekian dari kelompok kami. Berikut adalah pengisi suara dari tiap-tiap bab dari